bahwa hari Minggu kemarin kita sudah menyantuni anak yatim 5, kemudian yang putus sekolah sudah masuk lagi, rumah jompo ada 2 yang sudah diperbaiki, dan gorong-gorong yang mampet sudah diperbaiki. Nanti pidato yang kedua menyampaikan apa yang akan kita lakukan pembangunan di desa ini minggu yang akan datang. Begitu enggak? Ya. Nah, karena tidak fahamnya, sehingga orang Islam dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, ketika sholat Jumat itu tidak boleh menggunakan bahasa lokal, bloli nganggo bahasa Jawa, jadi kudu nganggo bahasa Arab. Mungkin nganggo bahasa Arab terus Jawa, bahasa Indonesia. Syukur di sana di Cirebon masih ada, di tempat lain masih ada nganggo bahasa Arab. Nah, ketika imamnya itu pidatonya pakai bahasa Arab, makmumnya pada ngantuk. Apa sebabnya ngantuk? Beli ngerti, khotibnya gak beli paham kan enggak? Iya, karena dianggapnya itu ibadah mahdoh. Sholat itu ibadah mahdoh. Mahdoh apanya? Ibadah sholat bukan ibadah mahdoh, ibadah sosial. Itu untuk mempersatukan orang, beli paham-paham baik. Bulannya, makanya daripada itu dulu, zaman dulu, satu desa itu tidak boleh ada 2 masjid. Sebab kalau ada orang rapat di 2 tempat berarti itu tidak bersatu, betul nggak? Nah, itu. Tapi sekarang karena jumlah penduduk semakin banyak, masjidnya nggak muat, maka daripada ngebongkar lagi masjid, ya udah bikin lagi masjid. Kemudian juga sekarang pendidikan agama juga masuk di sekolah, maka di setiap sekolah dibangun masjid-masjid juga. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak kita melakukan sholat. Kalau dibaca kitab kuningnya, nih Kang Fajar, di kitab kuningnya nggak sah orang sholat itu harus muatinin penduduk asli. Anak sekolah penduduk asli bukan? Ya bukan. Nginep di situ enggak? Enggak. Tapi itu untuk pendidikan, oke. Yang penting bagi saya adalah bahwa ketika orang itu masuk ke dalam masjid, di sini mari kita perhatikan. Di dalam masjid ini tidak ada aturan bahwa orang kaya duduk di depan, orang melarat di belakang. Betul. Tidak ada aturan pejabat duduk di depan, rakyat duduk di belakang. Betul. Aturannya apa? Yang datangnya dulu silakan duduk di depan. Yang datangnya telat duduknya di belakang. Dengan demikian, maka sehari-hari umat Islam itu diaduk-aduk, ya, diskriminasi dihilangkan, sehingga tidak ada orang merasa aku orang kaya mesti di depan. Ini acara Isra Mi'raj dibedakan. Tamu terhormat di depan, betul nggak? Paku di depan, betul nggak? Lebih di belakang, betul nggak? Iya, kalau di masjid paku di depan gitu. Sekalipun Bupati Indramayu, Pak Taufik Hidayat, ketika datangnya terlambat di Masjid Baitul Mukminin, numpang sholat Jumat, datangnya telat, di depan dan di belakang duduknya. Mangga. Bupati langkah urusan, duduk nih kono, ngatakannya kari. Paham? Itulah makanya yang saya pertanyakan, Bapak Bupati duduknya di belakang, tersinggung nggak? Enggak. Mankadim duduknya di depan Bapak Bupati, wirang beli. Oh ini cuek aja, emang gue pikirin.
Ketika orang bersujud, Man Kadim di depan, bupati di belakang. Ketika bersujud, ubun-ubunan bupati ada di belakang, di bawah telapak kakinya Man Kadim. Kalau bupatinya mah cuek aja. Kenapa? Karena bupati masuk masjid, dia lupa sebagai bupati. Kuwu masuk masjid, lupa jadi kuwu. Dengerin baik-baik. Tukang macul masuk masjid, lupa jadi tukang macul. Karena siapapun masuk masjid, hilang itu perbedaan-perbedaan. Hanya satu kita punya rasa, kulluna ibadallah. Kita semuanya hamba Allah. Begitu indahnya dalam sholat itu. Wong melarat kerong sugi sembayang, ngedek iring-iring yang nempel pundak, tersinggung beli wong sugi ya. Orang bukan aja marak-marak punya ketularan mar. Bisa begitu? Nggak bisa. Kamu orang miskin ya, jangan dekat-dekat gue nih, nanti menular melaratnya kepada saya. Udah begitu. Nah, mungkin saja Man Kadimnya agak pakewuh. Di belakang ada bupati, bupatinya mah cuek aja, dia lupa jadi bupati kok. Akhirnya ketika sujud, Man Kadimnya lasat klosot, malah mancal endasnya bupati. Sampai topongnya jatuh. Karena kakinya Man Kadim menjejak kepalanya bupati. Selesai sholat assalamualaikum, bupati marah gak pada Man Kadim? Kok hebat ya? Malah justru sebaliknya. Ya, ditepak pundaknya, globtuk sedang bupati nanggin gitu kan, sambil tertawa terbahak. Wah, betapa sholat 5 waktu membangun keakraban, membangun kemesraan di antara kita.